Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang hormati, terima kasih atas kehadirannya hari ini dalam rangka pembukaan sekaligus nanti materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Marilah sebelumnya bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Abdullah. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi kamimul khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Wonorejo 2, Bapak Samsul Mu'arif SPDI MPD, yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru beserta stafnya dan juga rekan-rekan teman sejawat. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Yang kedua, pada kesempatan kali ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka presentasi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif guru penggerak angkatan 11 kelas 286 Kabupaten Probolinggo. Yang kedua kalinya salawatullahi wassalamuhu tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya pada kesempatan kali ini kami dari angkatan 11 IGP kelas 286 Kabupaten Probolinggo akan memaparkan aksi nyata kami modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini perlu kami perkenalkan, saya sebagai calon guru penggerak yang Ibu Rifkah Nilaksari SPD IGR sebagai fasilitator dan pengajar praktik MH Eko Wahyudi MPD. Untuk rancangan aksi nyata, di sini saya mengangkat murid kebanyakan tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Apa tujuan aksi nyata yang akan saya lakukan? Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat.
Hal inilah yang akan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Dalam guru penggerak ada beberapa paket modul yang akan kami pelajari, yaitu paket modul 1, paket modul 2, dan paket modul 3. Pada kesempatan kali ini saya telah menyelesaikan rangkaian modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, pada kesempatan kali ini modul 1.4 tentang budaya positif, berarti dalam satu modul fasenya sudah kami selesaikan, tinggal 2 modul yang akan kita pelajari bersama. Apa tolak ukur yang akan tercapai pada guru penggerak? Yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah atau tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminisasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang berikutnya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah kami buat. Kami perlu dukungan yang dibutuhkan untuk terwujudnya budaya positif. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Poin berikutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang berikutnya, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Materi yang akan saya sampaikan, aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Probolinggo. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang para guru-guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Kami di tempat ini bukan menggurui Bapak Ibu. Kita niatkan untuk beribadah, dan kedua yaitu saling berkolaborasi, belajar bersama untuk kedepannya yang lebih baik. Apa konsep utama yang saya pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol atau restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang akan kita pelajari pada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita sudah tahu profil
profil pelajar Pancasila. Di antaranya yang pertama itu apa itu Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat tentang disiplin positif. Kita semuanya sudah tahu apa itu disiplin. Yang Bapak Ibu lakukan, laksanakan selama ini tentu pasti mengatakan disiplin. Nah, disiplin ini pasti terkait dengan suatu aturan yang terikat. Nah, pada kenyataan ini ternyata saya mempelajari disiplin itu harus ditumbuhkan pada diri sendiri kita sendiri. Sebagai calon guru penggerak itu dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini ketidaknyamanan. Pasti kalau ada seseorang yang mengatakan disiplin, pasti berat hati kita untuk melaksanakannya. Tentu saja pada kesempatan ini dengan disiplin itu didasarkan pada diri kita sendiri masing-masing. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Dalam motivasi intrinsik ini, motivasi yang timbul pada diri anak sendiri yang mengacu tanpa respon orang lain. Anak itu sadar dengan dirinya sendiri. Disiplin positif pada kesempatan ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin. Tujuannya tidak lain untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa gesekan, ancaman maupun hukuman. Berarti kalau masih ada yang menyuruh, berarti itu tidak timbul pada hati nurani anak. Ada ancaman, kalau tidak melaksanakan mengerjakan PR ada ancaman. Nah, itu berarti tidak timbul dari hati anak. Nah, bagaimana cara menumbuhkan disiplin itu? Pada kesempatan kali ini kita akan kaji lebih mendalam. Apa saja kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Berarti kebutuhan dasar kita ini tujuannya tidak lain untuk kehidupan kita dan untuk kesehatan kita bersama. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sesuai yang saya pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif menurut Dr. William Glasser dalam Voice Training, yaitu yang pertama kita ini butuh bertahan hidup. Setiap makhluk hidup pasti ciri utamanya adalah bertahan hidup. Berarti butuh apa kalau ingin bertahan hidup, Bapak Ibu? Butuh apa? Kalau ingin bertahan hidup, butuh makan, minum, ya pakaian. Kalau dulu itu sandang, pangan, papan, sekarang ada tambahan
ada HP, ada wifi, ada pulsa. Nah, kalau tidak ada itu maka kita akan mengalami hal yang kurang pas dalam kehidupan kita. Berarti ada perubahan dari dulu dan sekarang. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap insan yang ada di muka bumi ini pasti butuh yang namanya kasih sayang dari orang lain dan rasa diterima oleh lingkungan kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Yang berikutnya, kebebasan. Setiap makhluk hidup pasti butuh kebebasan. Namun kebebasan dalam hal ini kebebasan yang ada aturannya, ada etikanya, sehingga dalam kehidupan akan tercipta yang namanya kedamaian dan keselamatan. Yang berikutnya, kita butuh kesenangan, yang mana kesenangan ini pasti dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Butuh pasangan, butuh keluarga, butuh dalam segi ekonomi, pasti untuk mencapai yang namanya rasa kesenangan. Dari sekian kebutuhan hidup itu ada yang namanya kekuasaan. Dalam hidup pasti ada ego kita ingin menguasai, ingin menduduki, ingin berkuasa, dalam arti berkuasa yang positif. Nah, bagaimana jika di antara 1 sampai 5 itu dalam kebutuhan tidak ada yang kurang? Bapak Ibu, kalau ada yang kurang itu bagaimana? Apakah sempurna atau tidak sempurna? Pasti akan mengalami ketidaksempurnaan. Maka kebutuhan itu harus kita penuhi. Bagaimana cara memenuhinya? Tergantung pada diri kita sendiri untuk menyikapi dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dalam motivasi perilaku manusia, hal ini ada 3 hal yang perlu kita pahami bersama, yaitu nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti setiap insan manusia itu butuh yang namanya kenyamanan atau hukuman. Kalau sudah mendengar istilah ada hukuman, pasti dalam hati diri kita, hati kecil kita akan merasa ada hal yang kurang pas dengan diri kita. Pada kesempatan kali ini yang akan kita tekankan pada murid, yang mana murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi yang berasal dari luar, atau nama lainnya motivasi ekstrinsik, berarti butuh dukungan dari orang lain. Kalau hal ini terjadi pada murid kita, itu kurang mengena, kurang meyakinkan, sehingga dia itu masih ada timbal balik. Kalau disuruh baru dia akan melakukan, kalau tidak disuruh maka dia tidak melakukan. Berarti tidak timbul pada diri kita sendiri, pada murid. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika perilaku manusia ini selalu diiming-imingi dengan adanya imbalan. Contoh dalam kehidupan anak, kalau mengerjakan tugas mendapatkan 100 atau betul semua, akan diberi hadiah es krim dan sebagainya. Hal inilah masih kurang pas menurut modul yang saya pelajari. Berarti kita selama ini belajar yang lalu ternyata itu sesuai dengan ada konsepnya, ternyata kurang sesuai. Penghargaan dari orang lain ada plus, ada minusnya, ada segi positif dan segi negatifnya. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik.
Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Padahal ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik inilah yang akan kita pupuk untuk dikembangkan pada diri anak supaya tidak mengalami ketergantungan pada orang lain. Lanjut, untuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan istilah disiplin itu perlu biasanya kebanyakan kita sendiri. Saya sendiri untuk menerapkan disiplin harus dihukum. Yang kedua dengan penghargaan. Cuma penghukuman ini dari modul 1.4 yang saya pelajari, ternyata hukuman itu menyakitkan. Nah, menyakitkan itu timbulnya pada diri anak. Secara ilmu psikologis itu ada yang kurang pas pada diri anak. Yang kedua ada rasa tidak nyaman. Hal ini pasti orang yang mengalami hukuman pasti ada dalam hati diri kita ada perasaan tidak nyaman, was-was, khawatir atau hal kurang semangatlah dalam diri kita. Yang berikutnya murid jadi takut. Pasti kalau sudah mendengar istilah guru manggil murid itu muridnya jadi takut. Nah, hal semacam ini harus kita tiadakan dengan adanya hukuman. Hukuman itu bisanya bersifat memaksa, sehingga kalau si A melakukan pelanggaran maka dia dihukum, berarti harus dipaksa. Berikutnya dengan hukuman murid itu menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau murid melakukan sesuatu kesalahan karena terikat dengan hukuman, maka si murid itu akan menyembunyikan kesalahannya, saling melempar ke temannya, sehingga untuk berperilaku jujur itu sulit karena takut pada hukuman. Berikutnya, murid menjadi rendah diri. Kalau sudah dihukum, sudah mendapatkan hukuman di kelas, maka dia akan merasakan sifat rendah diri. Bisa karena dicemooh atau dibully oleh temannya, sehingga ada rasa kurang percaya diri pada diri anak-anak. Yang konsep yang kedua untuk menanamkan disiplin dengan penghargaan. Kenyataannya kita sudah melakukan, saya sendiri pernah melakukan namanya penghargaan. Ternyata setelah mempelajari modul 1.4 itu tidak sesuai karena penghargaan itu sifatnya tidak efektif. Kenapa kok tidak efektif? Karena ada hal segi positif dan segi negatifnya. Yang kedua, merusak hubungan. Pasti kalau ada teman kita atau dalam kelas ada siswa yang diberi semacam penghargaan pasti merusak hubungan. Ada anak yang misalnya si A pintar jika selalu diberi hadiah, nanti akan muridnya itu akan ada sifat iri bagi murid yang tidak mendapatkan penghargaan berupa hadiah. Nah, berikutnya mematikan kreativitas. Kalau si A itu sudah mendapatkan hadiah, si B itu tidak, maka kreativitasnya si B itu akan turun, sehingga anak itu kurang menumbuhkan sikap kreativitas pada diri anak dalam kelas. Yang berikutnya menghukum dengan sistem ranking. Ternyata Bapak Ibu setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, untuk rankingan di sekolah itu ditiadakan ternyata. Kenapa? Karena itu sifatnya berupa penghargaan. Ada diskriminasi di dalam kelas itu, menghukum dengan sifat ranking, dengan sistem ranking, ada kejenjangan, sehingga itu akan merampas hak menghargai dirinya. Hal ini akan anak itu akan merasa ada hak yang dirampas. Nah,
Bagaimana caranya? Maka ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama itu adalah konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Namun dari dua pilihan ini, mana menurut Bapak Ibu itu yang lebih baik? Apakah konsekuensi, apa restitusi? Apa Bapak Ibu? Restitusi. Nah, kenapa kok restitusi? Nah, itu ada penjabarannya. Kalau konsekuensi itu ada penguatan jangka pendek, artinya ada ikatan. Setelah selesai dilaksanakan, ya sudah, ya sudah. Berarti tidak ada ikatan batin, tidak ada yang mengontrol pada diri anak. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Kalau misalnya si anak dalam kelas menumpahkan air gelas atau botol minuman, airnya tumpah jatuh, sehingga si anak itu harus ada kesepakatan, harus dibersihkan. Bapak ibu guru menyuruh, sehingga anak itu monitoring untuk berkelanjutan. Kalau tidak disuruh, dia tidak melaksanakan. Kalau disuruh, baru melaksanakan. Hal inilah yang perlu kita tanamkan bersama. Yang berikutnya ada stimulus atau respon. Baru kalau ada hal seperti itu, stimulusnya bagaimana, responnya bagaimana. Responnya itu masih perlu orang lain yang menyuruh untuk melakukan. Berarti tidak pada diri anak sendiri, tidak sesuai dengan hati nurani anak sendiri. Yang berikutnya, murid menghormati peraturan. Berarti kalau dengan konsekuensi itu murid diajak untuk menghormati peraturan. Berikutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Berarti kalau berdasarkan kesepakatan konsekuensi itu anak sulit untuk merenungi sebagai refleksi pada diri anak itu untuk mengungkapkan rasa bersalah. Kadang-kadang anak-anak itu tidak respon. Kalau bahasa Maduranya itu hinarala. Kan kadang-kadang seperti itu. Kalau ada gurunya baru dia respon, kalau tidak ada gurunya dia cemooh, aku kurang langgam. Nah, hal inilah yang akan kita tanamkan bersama. Dengan identitas yang kedua, yaitu untuk mencapai kesuksesan dalam menerapkan disiplin positif dengan restitusi. Restitusi ini murid akan merasa ada nilai bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau kita tanamkan pada murid mulai sejak dini, insya Allah murid akan ada sikap tanggung jawab untuk perilakunya ke depan. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Artinya ini bukan hanya misalnya di kelas si A, kelas 1 dia tertib, lalu di kelas 2-nya tidak tertib, tidak disiplin. Nah, itu jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang itu belajar sepanjang hayat sesuai dengan filosofi IHD, Ki Hajar Dewantara, yaitu belajar harus menuntun bukan menuntut, sehingga murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kalau sudah ada perasaan menyesal, kalau sudah ada perasaan di dalam diri anak itu merasa bersalah, maka dia akan menghormati dirinya, tidak akan melakukannya lagi, dan orang lain juga akan ada rasa untuk menghormatinya. Yang berikutnya, teori kontrol. Nah, ini kalau yang respon konsekuensi itu stimulus respon, kalau ini ada teori kontrol. Teori kontrol ini dirinya yang memegang kontrol tanpa kendali orang lain. Si anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri dengan respek, dengan sikap, sehingga dia itu peduli. Makanya kalau dalam lingkungan belajar kita, kalau ada anak itu kan berkarakter, anak itu unik, anak itu bermacam-macam, sehingga kalau ada anak yang bisa mengontrol dirinya sendiri, memegang kontrol, maka dia perlu kita kembangkan bersama. Yang berikutnya, murid atau anak lebih bersemangat memperbaiki kesalahan.
Dengan menggunakan restitusi, anak itu akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau kemarin sudah datang terlambat, kalau kemarin tidak mengerjakan PR, maka dia akan ada rasa ingin tahu, ada ingin memperbaiki kesalahannya untuk kemudian hari. Nah, dari penjelasan ini, konsep disiplin pendekatan restitusi itu merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Berarti dalam guru penggerak itu modul 1.4 mengajak kita bersama untuk menegakkan disiplin pada anak itu menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Bagaimana? Di situ ada pengertiannya, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut ilmuwan yaitu Goseni tahun 2024 berdasarkan hasil riset. Apa ciri-ciri restitusi? Ciri-cirinya itu lebih mengena pada diri anak untuk melakukan perubahan, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Berarti kalau menembus kesalahan, kalau sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, ya sudah. Tapi tidak ada belajar dari kesalahan, berarti tidak akan memperbaiki dalam konteks disiplin. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dengan adanya restitusi, maka dalam anak murid itu akan terjadi hubungan yang baik. Yang berikutnya, akan memberikan tawaran, bukan paksaan. Kalau anak itu dipaksa, insya Allah itu masih kurang mengena pada diri anak. Tapi berupa tawaran, itu akan ada semacam MOU, ada kerjasama antara guru dengan siswa, ada kesepakatan, ada keyakinan yang timbul pada diri anak itu sendiri. Yang berikutnya, menuntut untuk melihat ke dalam diri anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bapak pendidikan kita. Itu ternyata bukunya bagus untuk menumbuhkan rasa sikap dalam mendidik karakter anak. Berarti kita itu jangan menuntut ke anak, misalnya ada PR harus selesai, bukan itu namanya menuntut, tapi harus menuntut. Menuntut itu menumbuhkan kesadaran pada diri anak itu sendiri. Berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berarti segala hal kalau itu kebutuhan didasari pada tindakan, insya Allah kebutuhan itu merupakan poin penting dalam diri kita sendiri. Yang berikutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Berarti kita ini selalu didengung-dengungkan untuk menumbuhkan sikap karakter pada diri anak. Berarti sikap karakter itu sudah hilang pada jati diri anak, sehingga kita sebagai pendidik pada kesempatan kali ini harus fokus pada karakter bukan tindakan. Yang berikutnya, menguatkan dan fokus pada solusi. Berarti dalam setiap masalah itu jangan fokus kepada tindakan, kepada ancaman hukuman, tapi dengan cara memberikan solusi yang terbaik, menyelesaikan permasalahan yang terbaik. Makanya dalam logo Pegadaian ada mengatasi masalah tanpa masalah. Juga pada diri anak, kalau ada masalah, mari kita perbaiki, mari kita pecahkan, solusinya bagaimana, cara pemecahannya bagaimana.
anak sendiri yang harus bisa menyelesaikan masalahnya apa, caranya bagaimana, dan dikasih kesepakatan keyakinan kepada anak. Hal itulah yang akan mengubah diri anak untuk lebih baik ke depannya. Nah, pada kesempatan kali ini tadi sudah Bapak Ibu mendengarkan apa hukuman konsekuensi restitusi. Nah, pada kesempatan ini kita akan perbedaannya apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, kita sering melihat siswa kita sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau tidak mengerjakan PR itu pasti dalam diri kita selalu kebanyakan apa Bapak Ibu? Tindakannya kepada anak. Memberikan hukuman, konsekuensi, apa restitusi. Kalau anak ada yang tidak mengerjakan PR, apa? Pasti dihukum kan ya. Kebanyakan saya sendiri juga melaksanakan hukuman. Kadang-kadang suruh lari, kadang-kadang suruh berdiri, kadang-kadang suruh push up, kadang-kadang suruh membersihkan halaman. Nah, hal semacam itu perlu ditiadakan setelah saya belajar dari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, hukumannya bagaimana kalau ada siswa kita yang tidak mengerjakan PR? Yaitu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Biasanya seperti itu. Nah, kebanyakan saya juga pernah melakukan. Nah, kalau sudah hal itu terjadi, maka guru akan mempunyai sifat marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau sudah itu yang dilaksanakan, maka akan memutus rantai untuk sikap pada diri anak untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, kalau konsekuensi pada tahap kalau ada siswa kita tidak mengerjakan PR, itu biasanya guru memberikan konsekuensi kesepakatan untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Biasanya kalau ada siswa kita tidak mengerjakan PR atau tugas disuruh menulis 1 kata, 1 lembar, 2 lembar. Nah, hal semacam itu merupakan konsekuensi. Ayo, kalau tidak mengerjakan PR, tidak boleh istirahat, tidak boleh pulang. Nah, semacam itu namanya kesepakatan dalam diri anak. Apa dampaknya? Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Namun ini hanya bersifat kurang baik. Apa yang lebih baik? Yaitu restitusi. Apa restitusi? Itu guru dengan cara menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Berarti dicari akar permasalahannya, bagaimana cara menyelesaikannya, dan bagaimana solusinya, dan bagaimana dampak lebih panjang ke depannya. Hal itulah yang akan kita bahas bersama. Nah, apa dampaknya? Guru terbuka, lebih fleksibel, lebih transparansi, dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, sehingga siswa itu tumbuh pada dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Itu yang akan kita tanamkan bersama untuk kedepannya setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, di situ ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, yang kelima itu manajer. Dari kelima itu hal mana yang sering kita lakukan dalam sebagai seorang pendidik? Otomatis kebanyakan sebagai apa? Penghukumannya, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman. Nah, untuk sebagai pemantau dan manajer itu masih kurang. Nah, pada kesempatan ini akan kita bahas bersama. Nah, dalam contoh penerapan 5 posisi kontrol, ini ada kasus, misalnya siswa kita tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum pasti patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, kita sering lakukan itu. Berarti kalau kita lakukan semacam itu, berarti sikap pendidik, sikap seorang guru
berada di posisi penghubung. Nah, itu tidak boleh menurut modul 1.4 yang saya pelajari bersama. Lalu membuat rasa bersalah. Nah, biasanya kalau hari Senin ini tidak pakai atribut, besoknya lagi, ke minggu ketiga juga, 1 bulan lagi pakai tidak pakai atribut lagi. Nah, pasti guru itu akan merasakan berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Pasti itu sering kita ucapkan. Nah, itu pada posisi kita membuat rasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman, kadang-kadang kita itu, ayolah, yang penting buat Bapak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Besok jangan lagi ya. Biasanya seperti itu. Nah, berarti itu sebagai teman antara guru dengan murid. Kalau kita mengucapkan itu, berarti kita bisa memahami kita ini berada di posisi yang mana. Nah, kalau sebagai pemantau, itu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau sudah melanggar apa sebab akibatnya itu. Berarti itu sebagai pemantau. Nah, pada posisi kelima ini sebagai manajer. Manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, itu dipancing Bapak Ibu. Berarti insting disuruh kembalikan ke anak lagi, mencari akar permasalahannya, sehingga anak itu menemukan pada diri anak. Jangan sampai Bapak Ibu itu menegur duluan, tapi anak itu dipancing pada diri anak. Dengan apa? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Anak sendiri yang mencari solusinya, lalu bagaimana cara kesepakatannya? Itu yang akan kita pelajari. Berarti dari kelima posisi kontrol itu, hal yang paling baik itu di posisi manajer yang bagian kelima. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Nah, dari kelima posisi kontrol itu nanti akan timbul yang namanya keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau dulu kita di papan itu di depan pasti ada tata tertib, peraturan. Nah, itu lebih mengerikan Bapak Ibu. Setelah belajar di guru-guru merdeka, di guru penggerak itu harus ditiadakan. Tidak boleh dipapang di kelas. Peraturan kelas 1, peraturan kelas 6 tidak boleh. Itu tata tertib, itu lebih mengerikan. Lalu bagaimana kita buat keyakinan kelas? Contoh dalam kehidupan nyata. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kenapa Bapak Ibu kalau mengendarai motor itu harus pakai helm? Supaya selamat. Iya, supaya selamat. Nah, itu aturan pakai helm. Tapi keyakinannya pada diri kita adalah keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Nah, ini mengacu kepada apa Bapak Ibu? Tadi keselamatan. Kalau ini ke posisi yang mana? Kesehatan. Nah, sehingga kalau anak itu timbul pada dirinya sendiri, dia tanpa respon orang lain akan langsung mematuhinya dengan adanya keyakinan kelas. Nah, bagaimana proses pembuatan kelas? Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah mempraktekkan di kelas 6 dengan cara langkah-langkahnya, yaitu berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga, menyepakati keyakinan kelas. Nah, berdiskusi ke anak. Kalau coba kalian hal baik apa yang pernah kalian lakukan, pasti anak itu akan merespon. Lalu dari yang ada di kelas, hal yang tidak baik apa yang ada, pasti contohnya misalnya membuang sampah, tidak pakai sepatu, bajunya tidak dimasukkan, pasti anak akan berbicara sendiri, mengungkapkan isi hatinya. Nah, dari berdiskusi itu, maka kita buat, kalau hal itu tidak baik, bagaimana langkah kita ini untuk kedepannya supaya lebih baik. Namanya itu merumuskan peraturan menjadi keyakinan.
diyakinkan pada diri anak. Kalau sudah yakin, otomatis akan timbul pada diri mereka sendiri. Lalu kalau sudah keyakinan kita bentuk, maka kita sepakati bersama antara guru dengan murid. Nah, kalau peraturan itu sifatnya lebih universal, kalau keyakinan sifatnya lebih khusus untuk kelas. Nah, ini kita yakinkan dengan anak, sepakati bersama. Keyakinan kelas 6 SD Negeri Wonorejo 2. Ini saya membuat kesepakatan kelas anak sendiri yang menimbulkan, yang mencari permasalahan yang ada pada diri anak, lalu anak sendiri yang memberi. Setelah itu anak disuruh MOU Bapak Ibu untuk tanda tangan di lembaran itu, sehingga anak lebih yakin, lebih percaya diri, sehingga dia kedepannya ada posisi kontrol pada diri anak dengan penerapan restitusi. Yang kedua yaitu kesepakatan perwakilan dari kelas, misalnya seperti ketuanya bersalaman dengan bapak ibu guru untuk menyepakati kelasnya bagaimana, sanggup tidak untuk melaksanakan keyakinan kelas. Kalau sudah sanggup, tinggal kita tinggal mengingatkan, ayo bagaimana keyakinannya kemarin. Pasti anak sendiri yang akan menjawab. Hal semacam itu yang perlu kita kembangkan untuk menumbuhkan karakter pada diri anak. Lalu bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan, lebih nyata, lebih konkret Bapak Ibu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jangan banyak-banyak Bapak Ibu ngasih peraturan, ngasih kesepakatan kelas. Sedikit itu lebih mengena, sehingga anak itu setiap tindakannya tinggal kita monitoring keyakinan kelas yang ada berupa pernyataan universal, lebih meluas sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Itu berarti sesuaikan dengan kondisi kelas. Kalau kelas 1 dengan kelas 6 pasti beda, berarti disesuaikan. Berarti setiap kelas itu keyakinan kelasnya harus tidak sama, sesuaikan dengan konteks yang ada, sesuai realitanya masing-masing. Nah, jika di perjalanan waktu ada hal misalnya tidak masuk, itu perlu dimasukkan. Apakah itu bisa Bapak Ibu? Pasti bisa. Berarti keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu sifatnya tidak permanen. Berarti bisa dirubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi yang ada. Dibuat dalam bentuk positif. Nah, pastikan Bapak Ibu ada yang negatif, ada yang positif. Pastikan cari permasalahannya dulu. Misalnya buang sampah, itu yang negatif. Yang positifnya bagaimana? Mengambil sampah, mengelompokkan sampah. Nah, kalau bisa itu dikelompokkan sehingga anak bisa membedakan antara sampah organik dan anorganik. Nah, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan. Mungkin dari destinasi saya nanti bisa diterapkan di semua kelas sehingga tercipta budaya positif pada sekolah Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi. Saya baru tahu Bapak Ibu setelah belajar penggerak ada namanya segitiga restitusi. Namun segitiga restitusi ini nama saja Bapak Ibu. Cuma sebelumnya sudah kita lakukan. Tapi kalau sudah tahu ilmunya sehingga kita itu untuk kedepannya ada rasa kontrolnya, ada teorinya, lebih meyakinkan, ada dalilnya. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, apa itu? Bertujuan untuk mengubah identitas anak diri orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Validasi tindakan yang salah, setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan anak, berarti anak yang lebih diprioritaskan gitu. Nah, yang berikutnya menanyakan keyakinan. Dengan adanya teori kontrol tadi yang sudah kita sepakati bersama, menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, bukan eksternal. Kalau dari internal itu pada diri hati anak itu sendiri, dalam diri anak sendiri.
sehingga akan tumbuh lebih baik ke depannya. Nah, di sini saya sudah menerapkan Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama ada siswa saya yang terlambat, yang kedua itu ada siswa yang mengantuk saat kegiatan belajar mengajar. Nah, mari kita simak untuk lebih memahami dari teori dengan abstraknya, dengan kenyataannya, dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Masuk pada pagi hari ini. Hati mana? Dan ini sudah kasih WA. Hati mana? Dan hati yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menanamkan sikap nasionalisme, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan cara ada audio. Semuanya nyanyi ya. Lagi perhatikan ya. Lagu apa yang kalian nyanyikan tadi? Kita akan lagu Indonesia Raya. Apa lagu negara kita? Baik, kalian sudah belajar tentang kesepakatan kelas 6. Di antaranya menjaga kebersihan kelas. Apakah kalian sudah melaksanakan kegiatan tersebut? Sudah. Kalian dengan guru dan murid akan mematuhi semua peraturan sekolah. Apakah sanggup untuk mematuhi peraturan sekolah? Perkalian dengan desimal. Kemarin kalian sudah belajar tentang perkalian dan campuran, yaitu sudah dijelaskan kemarin. Sekarang untuk pecahan desimal 0,2. Sebelum ke perkalian saya jelaskan tentang nilai tempat. 0 ini menempati sebagai 2 ini sebagai. Kalau 0,3 berarti 3 menempati 3 menempati 0 menempati. Caranya kita kalikan 3 kita kalikan dengan 2. 3 kalikan dengan berapa? 6. Terus 3 kita kalikan dengan 0 berapa? 0. Terus ini kasih tanda petik karena ini tidak boleh ditempati. Nah sekarang 0 kita kalikan kedua berapa? 0. 0 kita kalikan dengan 0 berapa? Setelah itu kita jumlahkan. Berarti berapa ini? Nah coba kalian perhatikan. Ini angka di belakang koma ada berapa angka nilainya ini? 1. Yang ini juga ada berapa angka di belakang koma? 1. Berarti ini digabung. Yang atas ditambah dengan yang bawah berarti angka di belakang
lambat. Kenapa lambat? Jangan. Nanti hal ini jangan diulangi lagi. Nanti pada saat yang siap nanti kita dengan ya. Sekarang silakan begitu. Ya, lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Aldi tahu tidak maksud Aldi dibanding kantor? Tahu. Aldi adalah dengan terlambat sekolah, Aldi juga datang. Ya, dari kejadian itu kemarin kalian sudah membuat keyakinan kelas untuk tidak datang. Nah, kalau Aldi tahu kenapa alasannya Aldi datang. Karena saya juga Kenapa kok ingin sampai kemana-mana? Baik di ayo apa lagi? Tapi iya, kalau itu yang pertama kita juga pentingnya ya. Kali tahu nggak kalau dapat terlambat itu dampaknya apa? Bagaimana caranya supaya Aldi tidak mengulangi kelambatan? Ya, tadi Aldi sudah berjanji bahwa nanti akan tidur lebih awal, yang kedua akan menyetel, yang ketiga nanti akan minta bantuan orang tua untuk ini supaya Aldi tidak telat. Dari kejadian ini Aldi menyesal apa tidak? Menyesal. Akan memperbaiki lagi makanya ya, Aldi berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, terima kasih Pak Guru atas waktunya. Aldi sudah menyampaikan permasalahannya. Nah, karena ini waktunya istirahat, silakan Aldi lanjutkan istirahatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Maksa, biasa dipanggil Aldi. Saya kelas 6 SD, Robert dari Pak Abdullah. Saya menyesal datang terlambat. Saya berterima kasih kepada Abdullah yang telah mendidik saya sampai seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada minggu yang lalu kalian sudah membuat replika ulang lengkap. Apakah sudah membuat? Sudah. Besok kita buka ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita nyanyi lagu sedih-sedih. Kami mohon semuanya untuk berdiri. Lagunya semuanya kita
Kenapa? Dulu waktu sekolah di pernah ibu dari kejadian itu kemarin kita bisa membuat keyakinan jelas tidak boleh tidur di dalam kelas. Ya, dari kejadian ini apa alasan mereka kok bisa tidur dalam kelas? Karena bergadang dan ada bergadangnya saat tidurnya beberapa jam 2 malam. Ada apa? Oh gitu. Nah, dari kejadian itu Zahra merasa menyesal. Lalu bagaimana caranya Zahra supaya tidak tidur lagi di dalam kelas? Bukannya berarti Zahra naikkan kalau punya sekolah kalau dia orang tuanya tidurnya jangan terlalu malam ya supaya di sekolah tidak tidur lagi ya. Dari ini Zahra sudah berusaha menyesal apa tidak Zahra? Untuk perbaikannya gimana supaya tidak mengulangi? Dari kenyataan ini saya ucapkan terima kasih kepada Zahra karena sudah mengakui kesalahannya dan akan memperbaiki untuk kedepannya. Semoga niat Zahra diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Guru ucapkan terima kasih. Atas waktunya silakan Zahra boleh istirahat kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulianto. Nama panggilan saya Zahra Aurana. Saya murid dari kelas 6A. Saya bersekolah di SDN Wonorejo 2. Saya murid dari Pak Abdullah. Saya menyesal karena telah tidur di kelas saat jam pelajaran. Terima kasih dengan Pak Abdullah yang telah membimbing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang sudah saya presentasikan dan juga sudah saya lakukan dalam penerapan segitiga restitusi itu bentuknya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada penekanan, tidak ada penghukuman, cuma ada restitusi, kesepakatan bersama supaya anak itu yang timbul sendiri. Nah, pada kesempatan ini dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu bisa merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang manajer yang menuntut murid-murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini bersumber pada standar pendidikan nasional kita. Nah, sebelumnya dalam pemaparan ini semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar, tergerak, menggerakkan. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin banyak kekurangan dari kami mohon maaf dan juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sudi untuk hadir dalam diseminasi pada kegiatan guru penggerak. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ibu, terutama kepada pemateri Pak Abdullah. Nah, pelaksanaan ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ke depannya semua, khususnya pendidikan di SD Negeri Wonosobo 2 semakin lama semakin baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Marilah kita tutup bersama-sama dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Adakah siswa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Siapa saja? Baik. Ya, terus? Ya, ada yang kirim WA ke Pak Guru, ada yang tidak, ada yang sakit, semoga yang sakit diberikan kesembuhan, dan juga ada yang izin berpergian, semoga diberikan kelancaran. Sebelumnya pada kegiatan MPLS yang hari yang ketiga, kegiatan kita pada pagi hari ini adalah membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini harus kita sepakati bersama antara guru dengan murid. Supaya apa? Supaya kedepannya itu kita saling menjaga kelas kita dengan teman-temannya dan juga semua warga yang ada di sekolah. Nah, coba kalian kemarin sudah Pak Guru kasih semacam perilaku yang kurang baik. Seperti apa perilaku yang kurang baik? Nah, apa? Ya, membuli teman. Terus apa lagi? Buang sampah sembarangan. Ya, apa lagi? Main HP, ada yang bawa HP, apa lagi? Ya, nah semuanya itu yang kalian amati, apakah itu sesuai dengan keinginan kalian? Tidak. Nah, kalau tidak sesuai, maka dari itu supaya nanti lebih baik ke depannya, mari kita sepakati, ya. Nah, di depan sini Pak Guru sudah membuat di kertas manila kesepakatan kelas. Nanti kalian akan menuliskan kesepakatan kelas di kertas ini, lalu nanti kalian tempelkan di depan. Setelah itu kita sepakati, kalau sudah disepakati berarti nanti kita ada kerjasama antara siswa dengan guru. Nanti kalian bisa tanda tangan, ya, diurutkan dari Pak Guru, ketua, wakil, dan semuanya harus berpartisipasi untuk menyepakati kesepakatan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau gitu kasih tepuk semangat. Tolong disiapkan alat tulisnya. Pak Guru berikan kertasnya. Tidak usah dikasih nama, langsung ditulis maunya apa kalian.
dituliskan, yang selesai tolong nanti ditempel di depan. Kesepakatan kelas. Nanti tidak usah tanda tangannya nanti di sini nak, di kertas manila ya. Nah, yuk. Itu nak ayo. Coba diperhatikan, tadi kalian sudah menuliskan di kertas untuk kesepakatan kelas 6. Dari sekian siswa yang memberikan komentarnya, tulisannya nanti saya baca di antara yang ada. Nah, yang pertama di sini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bisa disepakati itu? Yang kedua, tidak boleh membawa HP kecuali ada perintah dari Pak Guru. Boleh tidak? Boleh. Tidak boleh membuang apa ini? Sama ya. Tidak boleh sampah sama juga. Main bola di dalam kelas. Boleh apa tidak? Tidak. Nah, terus apa lagi di sini? Tidak boleh membuka sepatu, bisa dipahami? Bisa. Terus apa lagi yang sama ada saya bacakan? Tidak boleh bullying. Nah, bisa disetujui? Bisa. Nah, jadi kalian itu saling apa? Bullying. Kalau bahasa Maduranya konyaan orang tua ya. Tidak boleh. Tidak boleh makan dalam kelas. Nah, itu ya. Terus apa lagi? Tidak boleh apalagi di sini. Tidak boleh coret-coretan meja. Nah ya, itu ada temannya bisa. Terus apalagi yang tidak sama? Tidak boleh. Nah, dilarang. Ini apa ini? Membantah guru saat dihukum dan menjelaskan tugas. Nah, itu juga ya. Nah, dari kesepakatan ini nanti kalian akan menyepakati untuk kedepannya berarti harus antara guru dengan siswa kelas 6 harus saling menyepakati. Nah, sebagai MOU, yaitu MOU itu kerjasama antara guru dengan siswa,
Mari kita buat kesepakatan dari ketua kelasnya, dari wakilnya itu untuk menandatangani kesepakatan. Nanti yang siswa yang laki-laki pakai spidol, yang siswa yang perempuan nanti pakai stabilo. Bisa disepakati? Nah, coba dari Fatir ya, cepat. Ya, coba diperhatikan. Ya, aku diam. Coba diperhatikan aku, Firman. Tadi kalian sudah menyepakati antara guru dengan siswa dari kesepakatan ini. Tolong diperhatikan. Dari hal ini kita sepakati berarti kita sudah mengadakan kerjasama antara guru dan siswa untuk kedepannya. Untuk itu apa yang kalian sepakati itu harus kita laksanakan bersama. Kalau kalian melaksanakan, insya Allah nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, sebagai simbol penyepakatan ini untuk wakil ketuanya ke depan dengan ketuanya. Berarti ayo ke depan. Berarti kalian itu sudah menyetujui, menyepakati dari kesepakatan yang sudah kita tanda tangani bersama. Ayo kita salaman. Nah, salaman berarti sudah mengadakan kerja bisa dipatuhi kan ya? Ayo kasih aplaus untuk kesepakatan kelas 6. Juga kita menyepakati. Nah ya, nah sudah silakan duduk ke tempatnya.
Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita sudah membuat kesepakatan. Semoga kesepakatan yang kita laksanakan ini ada manfaatnya, ada hasilnya untuk siswa kelas 6. Itu khususnya. Untuk pada umumnya untuk lembaga SD Negeri Wonorejo 2. Ditanyakan? Tidak. Ya, kalau ada, nanti kesepakatan ini kita pajang di sudut ruang dinding yang ada di kelas 6 supaya kalian bisa mengetahui untuk kedepannya lebih baiklah lagi. Nah, untuk itu karena kita sudah menyepakati bersama, tolong duduk yang baik. Nanti setelah ini kalian bisa istirahat. Ya, duduk yang baik dulu, duduk yang baik. Ya, jadi yang istirahat tujuh dari sini tidak kedua. Yang tertib, yang lainnya, yang tertib dulu, istirahat duluan. Silakan. Yang tertib.